Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, habibina Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Perindu ridho Allah, pecinta baginda Nabi Muhammad SAW yang sangat kami cintai, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, membersihkan hati kita dari bermacam-macam penyakit hati. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba yang saling mencintai karena Allah, dan semoga Allah mempertemukan kita kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Di berbagai kesempatan kita sering mendengar nasihat tentang pentingnya memilih kawan. Jangan berkawan kepada siapapun kecuali orang itu menjadikan kita semakin baik. Jangan berkawan dengan siapapun kecuali kawan tersebut menjadikan kita semakin takut melakukan kemungkaran dan melakukan dosa. Jangan berkawan dengan seseorang kecuali orang tersebut menjadikan kita semakin ingat akhirat. Dan jangan berkawan kepada siapapun yang menjerumuskan kita. Rambu-rambu ini harus ada, dan kita harus pegang prinsip ini. Kita tidak akan duduk dengan siapapun kecuali orang tersebut akan memberi manfaat untuk kebaikan kita di akhirat, bukan di dunia. Sebab kalau kebaikan dunia, ini orang sering terperosok, duduk dengan orang, bekerja di sebuah tempat hanya untuk mencari dunia, tidak peduli akhlaknya rusak, dan alangkah banyaknya hamba yang tertipu semacam ini. Dia rela menjual kemuliaannya, menjual agamanya, menjual Allah demi mendapatkan rupiah, bekerja di tempat yang jauh dari Allah. Sesaat keharuman dilakukan dengan matanya, dengan lisannya, dengan telinganya, akan tetapi orang sadar akan memilih yang terbaik untuknya. Baik, kita sering mendengar bahwasanya penting untuk memilih kawan hidup, rumah tangga, suami istri yang benar, kemudian tetangga, tempat kerja, dan sebagainya. Kemudian, apakah boleh kita bergaul dengan orang yang tidak baik? Kalau semuanya berkumpul dengan orang yang baik, lalu yang tidak baik kumpul dengan siapa? Mungkin ini sebuah pertanyaan. Kan kita seru bahwasanya jangan berkumpul kecuali dengan orang yang baik. Lalu di sana ada orang yang tidak baik, bagaimana orang yang tidak baik? Kumpul dengan siapa? Aku ingin mengajak dia kepada kebaikan. Nah, ini judulnya mengajak. Kalau makna mengajak ini harus kita punya keyakinan bahwasanya ada yang akan kita serukan, akan kita ajak kemana? Anggap saja ajak pada kemuliaan. Maka kita harus punya targetnya apa, caranya bagaimana, siapa yang akan kita datangi. Sebagai contoh, mungkin ini ada sebuah perkumpulan anak-anak. Jadi jangan hanya kita bergaul, kita senang-senang di situ saja, jangan. Mungkin ini ada anak-anak muda yang calon ahli surga. Hanya saja sekarang sedang diuji oleh Allah dengan main dadu, kemudian ada mabuk di sebuah perempatan jalan atau di sebuah gardu misalnya. Hati Anda hati yang mulia, sudah baik Anda kepada Allah, tapi Anda merindukan mereka juga baik, subhanallah. Lalu apakah Anda akan bergaul dengan mereka? Lah, ini bergaul ini dalam irama dakwah. Bukan Anda setiap hari nemenin mereka bermain, bukan. Anda berkumpul dengan mereka, sesaat mengucapkan Assalamualaikum, sesaat mengirim makanan, kemudian sesaat duduk, dan harus ada tujuannya. Bukan Anda menikmati main dadu dengan mereka atau apa, tidak. Tetapi Anda sapa, ingin sambung hati. Jangan Anda sombong. Aku duduk dengan mereka, gak apa-apa, gak akan terpengaruh. Yang namanya sifat ini akan menular secara halus. Belum lagi kalau kita duduk berlama-lama dengan mereka, mungkin orang lain akan melihat bagaimana orang ini berkumpul dengan orang yang gak baik, dan akhirnya menilai kita tidak baik. Sehingga
akhirnya menjadikan dakwah kita menjadi tertunda, lambat. Oke, berdakwah kewajiban kalau Anda punya kemampuan. Dan berdakwah kan bukan hanya tugasnya orang alim. Akan tetapi dalam berdakwah Anda bisa mengajak mereka dengan cara Anda duduk dengan mereka, bergaul dengan mereka. Dan dengan bergaulnya pun ya tadi harus ada tujuannya. Akan dikatakan bahwa jadi begini, aku akan duduk dengan mereka dengan target tentunya. Bukan aku menikmati bermain-main dengan mereka, tetapi aku ingin membawa mereka. Nah, ini harus ada kesadaran. Jadi, kalau tujuannya jelas, Anda akan selamat. Nah, ini kalau dalam irama dakwah, berkumpul dengan orang yang tidak baik diperkenankan. Tentunya, catatannya kita sendiri pertama harus kuat, bukan terpengaruh. Karena kita akan membawa, bukan kita terbawa. Kuat kita dan yakin kita kuat, dan yakin kita tidak akan terpengaruh. Yang kedua, jelas kita mau bawa dia kemana. Kita hantarkan kemana anak-anak muda ini. Mungkin akan kita rayu menghadiri sebuah majelis, kita rayu agar dia menjadi kiai misalnya. Ini harus kita arahkan. Arah kita jelas, bukan hanya sekedar sampai di situ ngobrol, habis itu pergi. Bukan, harus ada tujuannya. Nah, tujuan ini penting sekali. Gak boleh lupa, di dalam kita duduk dengan mereka. Tentunya, ini yang lebih penting dari semuanya. Pandanglah mereka dengan kasih sayang. Kita sendiri harus kuat. Kalau kita merasa kuat, artinya orang merasa kuat memang tidak boleh. Artinya, dalam ukuran zahir kita adalah kita sudah mampu, gak akan terpengaruh oleh mereka. Gak boleh kita sombong, aku kuat, gak terpengaruh oleh mereka. Gak boleh kita ngomong seperti itu. Tapi dalam dugaan kita insya Allah aman. Dan yang kedua adalah kita harus tahu akan kita bawa kemana. Jadi diskusi kita dengan mereka itu bukan kemana-mana. Bahkan kadang-kadang ngomongnya nggak benar, berarti kita terbawa dong dengan mereka. Bahkan jadikan mereka senang duduk dengan kita. Tapi yang kita omongkan selalu mengarah kepada Allah, yang pada akhirnya mereka akan ikut untuk taat kepada Allah. Kemudian yang terakhir dalam hal ini adalah jangan sampai kita meremehkan siapapun di saat mengajak orang lain. Jadi kalau kita melihat orang-orang seperti itu, kita pandang dengan pandangan kasih sayang. Jangan sampai karena kita sudah baik, merasa lebih baik, sehingga kalau ketemu dengan orang yang seperti itu, langsung dengan merendahkan. Jangan. Kalau Anda merendahkan orang-orang yang seperti itu, Anda sendiri akan rendah. Karena apa? Allah yang Maha Pengasih bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Bisa saja dia adalah anak yang berjudi di gardu tersebut, esok hari menjadi lebih baik daripada kita. Maka husnuzon kita kepada mereka. Husnuzon yang sesungguhnya adalah dengan memohon kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kepada dia ya Allah segala kebaikan. Dan juga jangan lupa sebelum itu semua Anda lakukan, Anda sholat terlebih dahulu 2 rakaat. Kalau Anda ingin mengajak kepada kebaikan, ini menguji ketulusan kita. Anda sholat 2 rakaat di tengah malam, atau kalau sebelum berangkat, sholat 2 rakaat, dan kemudian meminta izin kepada Allah. Aku akan datang ke tempat tersebut. Aku akan datang, aku memohon kepadamu ya Allah. Berikanlah kepada kami kekuatan, dan jadikanlah lisan kami lisan yang fasih, yang bisa didengar olehnya. Dan jika itu menjadi ilmu yang manfaat, jadikan dia sadar ya Allah. Nah, jadi begitu. Jadi mengadunya itu kepada Allah. Jangan sampai Anda hanya mengajak, tapi tidak rindu kepada Allah. Nah, ini adalah bahwasanya Anda hendaknya bukan hanya berkumpul dengan orang-orang yang baik. Dan di saat Anda berkumpul dengan orang yang tidak baik, harus ada tujuannya, yaitu mengajak mereka di dalam kebaikan. Kalau tidak ada tujuannya, jangan, sebab Anda akan terbawa. Hati-hati,
Anda akan terbawa apapun bentuknya. Jika Anda duduk dengan orang yang belum baik, jika tujuannya bukan Anda ingin membawa mereka, maka ketahuilah, Anda akan terbawa. Semoga Allah menjadikan kita juru dakwahnya Nabi Muhammad SAW, pejuang-pejuang yang tulus. Siapapun Anda dengan keahlian apapun, semoga keahlian yang Allah berikan kepada kita bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad SAW dan bermanfaat untuk membawa umat Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana ahibbuka fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.